sebelum kita memuji Tuhan kita, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari baru lagi yang boleh Tuhan percayakan kepada setiap kami. Tuhan, hari ini kami bersama-sama mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, biarlah setiap suara kami itu meninggikan nama Tuhan melalui pujian kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Tring. Nah teman-teman, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita sebab Tuhan kita itu baik. Dia beserta kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu ada untuk kita. Yuk semuanya jongkok, kita mau mendaki gunung yang tinggi. Ayo semuanya, ya semangat ya. Ayo semuanya ya semangat ya. Siap-siap untuk mendaki gunung. Ayo jongkok. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Kudayung-dayung, dayung-dayung, perahu di sungai. Selam-selam dalam samudra. Terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi teman-temanku, daki-daki, ayo. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Dayung, perahu di sungai. Selam-selam dalam samudra. Terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ayo di kanan kau ada, di mana lagi? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena kenapa? Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi teman-teman, kenapa? Karena Engkaulah Yesus. Nah teman-teman, kita mau sama-sama belajar untuk lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mengasihi kita lebih dari ciptaannya yang lain. Maka dari itu, yuk kita sama-sama memuji Tuhan kita. I love you Jesus, deep down in my heart. Ayo musik. Ayo teman-teman, semangat ya. Ayo kita mulai. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus.
adik-adik semua, apa kabar kalian yang hari ini ibadah di rumah? Bis yakin dan percaya kalian masih semangat, betul ya? Nah adik-adik, kita bersyukur pada hari ini kita bisa datang memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun masih secara online, tapi kita yakin dan percaya Tuhan yang berkuasa hadir ketika kita sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan lebih spesial lagi, Tuhan masih mengizinkan kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami merasakan bagaimana Tuhan selalu hadir dalam hidup kami lewat pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan yang begitu sempurna, baik di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan selalu melindungi dan menjaga setiap kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Tuhan memberikan kami waktu, mengizinkan kami untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami ketika kami akan belajar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berkati Miss Teti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memakai boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu belajar firman kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik sekalian, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan berkeluarga dan dengan keluarganya masing-masing, yaitu Ruben, Simon, Lewi, dan Yehuda, Isyakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Nah, adik-adik sekalian, ketika Yusuf beserta dengan saudara-saudaranya sudah ada di Mesir, mereka sudah tidak muda lagi. Dan akhirnya Yusuf pun beserta dengan saudara-saudaranya dan orang-orang yang seangkatannya akhirnya meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan bangsa Israel? Bangsa Israel semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Semakin hari semakin bertambah orang-orang Israel yang ada di Mesir. Bahkan Alkitab mencatat bertambah jumlahnya dengan sangat dahsyat. Dan orang-orang Israel memenuhi tanah Mesir. Jadi orang Israel banyak di sana. Lalu bangkitlah seorang raja yang memerintah atas Mesir. Dan raja ini ternyata tidak mengenal Yusuf. Lalu apa yang akan dilakukan oleh raja ini? Kemudian raja itu mengatakan kepada rakyatnya, baiklah, kita harus melakukan sesuatu. Dia memerintahkan untuk orang-orang yang ada di sana, khususnya bangsa Mesir. Dia mengatakan, kita harus berpikir secara bijaksana. Kita harus melakukan sesuatu terhadap mereka. Kita harus membuat mereka jangan sampai mereka bertambah banyak lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian raja itu berpikir, ya, kita harus melakukan sesuatu. Jangan sampai nanti mereka yang pada akhirnya menguasai kita. Lalu raja itu mengatakan, tempatkanlah pengawas-pengawas untuk menekan mereka. Dan biarlah mereka bekerja paksa, yaitu rodi ya. Mereka bekerja secara dipaksa. Nah, kemudian mereka itu harus mendirikan kota-kota untuk Firaun. Dan mereka harus membangun kota-kota pertahanan. Nah, tetapi adik-adik, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Apakah kemudian bangsa Israel menjadi ketakutan dan akhirnya mereka jumlahnya semakin sedikit? Ternyata tidak. Semakin mereka melakukan itu, ternyata pertambahan bangsa Israel tidak juga menurun, tetapi semakin hari semakin banyak.
Nah, melihat hal itu, raja tidak tinggal diam. Kemudian semakin hari dia semakin menyiksa bangsa Israel. Mereka harus memahat, mereka harus bekerja di ladang, mereka dipaksa bekerja untuk melakukan hal-hal yang berat. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel di sana tidak juga bertambah sedikit jumlahnya. Nah, kemudian ketika raja melihat itu, dia juga memerintahkan untuk para bidan-bidan. Dia mengatakan kepada para bidan-bidan, jika kalian menolong persalinan orang-orang Ibrani, maksudnya adalah orang Israel, kalian harus perhatikan baik-baik. Jika bayinya adalah laki-laki, maka jangan biarkan bayi itu hidup. Dan jika bayinya perempuan, biarkanlah bayi itu hidup. Tetapi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata para bidan-bidan ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Nah, jadi semakin hari jumlah dari bangsa Israel ini semakin bertambah jumlahnya. Nah, kemudian raja melihat lagi, loh, kok makin hari ini orang-orang Israel makin bertambah saja, melebihi dari orang Mesir. Lalu dia menanyakan kepada para bidan-bidan, kenapa? Kok ini jumlahnya makin bertambah? Nah, kemudian para bidan-bidan ini menjawab raja. Bidan-bidan ini adalah bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Dia mengatakan, begini Tuanku Raja, ketika kami mau menolong orang-orang Ibrani ini melahirkan, sebelum kami menolong mereka, mereka sudah melahirkan terlebih dahulu. Lalu dia mengatakan lagi, orang-orang Ibrani ini adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang Mesir. Mereka itu terlalu kuat. Jadi, ketika mereka hendak bersalin, mereka akan bersalin dengan sendirinya tanpa bantuan kami. Itulah yang dikatakan oleh para bidan-bidan ini. Nah, Tuhan memberikan mereka hikmat. Tuhan menyertai para bidan-bidan ini dan Tuhan memperhatikan mereka. Lalu, adik-adik, kalian tahu apa yang dilakukan raja setelah itu? Apakah dia diam saja? Ternyata tidak. Dia justru menyuruh orang-orang untuk memperhatikan bayi-bayi yang lahir itu, yang laki-laki. Semuanya dia katakan lemparkanlah ke sungai Nil. Kenapa raja melakukan hal itu? Karena dia tidak mau jumlah dari bangsa Israel semakin bertambah, sehingga lebih sedikit dari bangsa Mesir. Nah, adik-adik sekalian, betapa kejamnya ya tindakan dari raja tersebut. Dia menyuruh orang-orang untuk membuang bayi laki-laki ke sungai Nil dan perempuan dibiarkan hidup. Nah, kamu bisa melihat bagaimana kejamnya dari kelakuan raja ini terhadap bangsa Israel. Nah, satu ketika ada seorang Lewi, seorang dari keturunan Lewi, dari keluarga Lewi, menikah dengan seorang Lewi. Nah, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Nah, kemudian ketika bayi itu lahir, dia melihat bayi itu, dia sangat sayang sekali. Dia lihat bayi itu, dia sangat sayang sekali. Dan dia sudah mengingat dan sudah tahu bagaimana raja itu sangat kejam sekali. Apalagi bayi itu adalah bayi laki-laki. Maka apa yang akan terjadi? Nah, kemudian keluarga ini melihat si bayinya, lalu tidak sampai hati gitu ya, sangat sedih rasanya. Kemudian dia menyembunyikan bayi itu hari demi hari. Dia sembunyikan bayi itu sampai 3 bulan lamanya dia sembunyikan bayi itu. Tapi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tidak bisa disembunyikan lagi. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kemudian di dalam kesedihan dari keluarga ini,
Kemudian mereka mengambil peti yang terbuat dari pandan. Kemudian peti itu dilumuri oleh ter gitu ya, supaya tidak terkena air. Kemudian diletakkanlah si bayi laki-laki ini di dalam peti itu dan dibawalah ke tepi sungai Nil. Dan ketika diletakkan dengan perasaan yang sangat sedih, ya pasti sangat sedih sekali ya adik-adik sekalian. Nah, setelah si bayi ini diletakkan di dalam peti dan ditaruh di sungai Nil, seorang kakak yang sangat mengasihi dia, mengasihi bayi ini, memperhatikan dan melihat dari jauh apa yang akan terjadi dengan bayi ini. Nah, adik-adik, tiba-tiba putri Firaun pergi ke sungai itu bersama dengan penjaga-penjaga lainnya, penjaga-penjaga kerajaan. Kemudian si putri ini ditemani, begitu ya. Dia mau pergi mandi ke sana. Nah, kemudian waktu dia ada di sana, di sungai Nil itu, dia melihat, itu ada apa ya? Kemudian dia melihat sebuah peti. Lalu dia menyuruh seseorang untuk mengambilnya. Waktu orang itu mengambil dan memberikan kepada putri Firaun, pelan-pelan putri Firaun membuka peti itu. Ketika dibuka, apa yang terjadi? Bayi itu menangis dan tampaklah di sana putri Firaun merasa sangat berbelas kasihan kepada bayi itu. Lalu dia mengatakan, "Angkatlah bayi itu." Putri Firaun melihat bayi itu dengan belas kasihan. Kemudian dia berkata, "Pastilah bayi ini adalah bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan Ibrani." Nah, kemudian adik-adik, kakak dari bayi ini yang dari tadi sudah memperhatikan apa yang akan terjadi dengan bayi ini, dia memperhatikan dari jauh, kemudian dia pelan-pelan mendekat. Ketika bertemu dengan putri Firaun, dia bertanya, "Akankah kupanggilkan seorang ibu penyusu untuk menyusui bayi ini?" Dia bertanya kepada putri Firaun. Lalu putri Firaun melihatnya dan berkata, "Baiklah, panggilkanlah dia." Kemudian dengan sangat bahagia sekali, dengan sangat senang hati, kakak yang dari tadi memperhatikan adik laki-lakinya pun memanggil ibunya. Dia mengatakan kepada ibunya apa yang diminta oleh putri Firaun. Nah, setelah itu ibunya datang. Ketika ibu itu datang dan bertemu dengan putri Firaun berkata kepada ibu itu. Dia mengatakan, "Susukanlah bayi ini bagiku, lalu aku akan memberikan upah kepadamu." Dengan sangat senang sekali, dengan sangat bahagia sekali, ibu ini membawa bayinya dan menyusuinya sampai akhirnya bayi ini pun besar. Ketika anak itu sudah tumbuh besar, kemudian ibunya membawanya kembali kepada putri Firaun. Dia menyerahkan kepada putri Firaun. Lalu putri Firaun mengangkat anak itu menjadi anaknya dan memberi dia nama Musa. Karena katanya, "Sebab aku telah menariknya dari air." Itulah arti nama Musa. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Dan Tuhan bisa memakai segala cara untuk menyelamatkan dan menolong anak-anak yang dikasihinya. Demikian juga dengan kita pada hari ini. Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja untuk selalu menolong kita, untuk selalu ada
bersama dengan kita. Nah, hari ini siapa yang ada di sekitar kita? Yaitu orang-orang yang mengasihi kita, baik itu keluarga kita, sanak saudara kita. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk senantiasa mengasihi kita, untuk senantiasa menolong kita. Nah, jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu untuk selalu berserah kepada Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu untuk menceritakan apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu bisa memakai segala cara untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menjaga kita semua. Oke adik-adik? Ya, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah sama-sama kami pelajari pada hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Dan terima kasih ya Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi kami yang ada di sekitar kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga melindungi kami dimanapun kami berada. Biarlah pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.